Di telapak tanganmu tertulis namaku, di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup kau menemaniku, di atas gunung batu kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Di telapak tanganmu tertulis namaku, di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup kau menemaniku, di atas gunung batu kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Menyembahmu lebih lagi Tuhan, Kau yang di hidupku,
selamanya kau ku puja, Yesus. Haleluya. Haleluya, Kau Allah yang setia, Kau Allah yang hebat, Yesus. Sharararalama syakaranan, yarararalama syakaranan. Haleluya, Yesus. Sungguh kami percaya Tuhan, Kau Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami, yang selalu berjalan bersama dengan kami. Dan janji-Mu itu ya dan amin Tuhan. Sungguh kami percaya kepada-Mu Tuhan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kau Allahku yang setia. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara dimanapun engkau berada, siapkan hati kita sebelum dengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapak yang baik, kami ucap syukur, terima kasih diberikan kesempatan di pagi yang indah ini kami untuk menikmati berkat-Mu. Urapilah hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, sehingga hamba-Mu ini bukan berbicara sebagai kapasitas, sebagai kemampuan manusia, tetapi dengan urapan-Mu, sehingga memberkati umat-Mu dimanapun mereka berada. Kami siap untuk mendengarnya. Dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun engkau berada, mungkin saat ini engkau lagi nonton live streaming, mari kita buka hati kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada pagi ini terambil di dalam surat Ibrani pasal yang ke-12 ayat pertama sampai ayat ketiga. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Surat Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Bunyinya demikian. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangan kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Tema yang akan saya bawakan pagi ini adalah fokus yang benar itu menentukan masa depan. Fokus yang benar itu menentukan masa depan kita. Kalau kita baca dengan teliti ayat-ayat ini, ada satu pesan yang sangat jelas yang Tuhan mau sampaikan kepada kita lewat penulis surat Ibrani ini. Apa yang mau Tuhan sampaikan? Perhatikan mulai dari ayat yang 1b. 1b berkata demikian. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Di ayat 2a, coba perhatikan ayat 2a. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Garis bawah mata yang tertuju kepada Yesus. Ya. Artinya apapun yang kita kerjakan di dunia ini harus tertuju kepada Tuhan. Apakah ini sesuatu yang gampang? Dari mimbar ini saya mau katakan tidak gampang. Perlu pikul salib dan sangkal diri. Itu tidak gampang, perlu pikul salib dan sangkal diri. Dan kalau kita jujur, sering hidup kita tidak fokus kepada Tuhan, tetapi fokus kepada diri kita sendiri. Ya, betul? Betul apa betul? Seringkali kita berpikir hidup ini masih panjang. Ya. Tuhan itu baik, itu tidak salah. Tuhan itu memang baik. Dari dulu Tuhan itu baik. Kita berpikir nanti ada pengampunan, ya pasti masih ada kesempatan. Ya, pepatah dunia katakan kadang kesempatan itu tidak datang kedua kalinya. Kita tidak boleh berpikir hidup di dunia ini panjang, dosa terus nggak apa-apa. Ya pasti ada kesempatan untuk bertobat. Di surat Yakobus bilang hidup ini seperti uap. Seperti bunga di padang. Kita harus sadar kehidupan ini ya bagaikan satu panggung disaksikan ya banyak orang ya. Banyak orang melihat tingkah perbuatan kita.
Coba perhatikan di Ibrani tadi yang 12 ayat 1 sampai 2a tadi ya, tadi yang baru kita baca. Karena kita mempunyai banyak apa? Saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintang kita. Dan berlomba dengan tekun dan perlombaan yang wajibkan bagi kita. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Mata yang tertuju kepada Yesus itu berbicara fokus kita kepada Tuhan. Banyak sekali ya yang melihat di panggung kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara harus sadar banyak sekali ya yang melihat kita dalam panggung kehidupan kita. Siapa saja yang melihat kita? Saya mau katakan iblis melihat kita. Ketika iblis melihat kita, ketika kita melakukan dosa, melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Allah, sebagai bahan iblis untuk mendakwah kita. Siapa lagi yang melihat kita? Sesama kita juga melihat kita. Hidup kita harus menjadi saksi. Ketika kita melakukan perbuatan yang tidak baik, apalagi kita predikat kita adalah orang Kristen ya. Pengikut Tuhan, pengikut Kristus ya. Ketika kita melakukan perbuatan yang tidak baik, ya tidak membawa kesaksian yang baik. Siapa lagi yang melihat? Saya mau katakan apapun yang kita lakukan, Tuhan itu senantiasa melihat perbuatan kita. Artinya kalau kita tidak hidup dalam pertobatan, saya khawatir ketika suatu hari kelak kita tidak bisa berkumpul bersama-sama di dalam kerajaan surga. Pengharapan setiap manusia itu apa sih? Ya. Apa pengharapan setiap manusia? Pengharapan manusia itu di dunia atau di surga? Ada sebagian orang ingin bahagia di dunia. Dia bilang tidak perlu surga, yang penting di dunia ini saya bahagia. Memang ada model orang seperti itu. Dan ada sebagian orang berkata saya tidak perlu bahagia di dunia, yang penting saya bahagia di surga. Ya. Ini saya katakan ini adalah disebut Kristen kebablasan. Apa yang Bapak Ibu Saudara inginkan? Rasul Paulus pernah tulis di 1 Korintus 15 itu, 1 Korintus 15 ayat 19 berkata demikian. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Kalau kita tidak memiliki satu pengertian yang benar, saya mau katakan, dua pengharapan Bapak Ibu Saudara tidak bisa dapat. Pengharapan di dunia Bapak Ibu Saudara tidak bisa dapatkan. Pengharapan surga Bapak Ibu Saudara juga tidak bisa dapatkan. Di dalam Hosea pasal 4 ayat 6 katakan umatku binasa karena tidak mengenal akan Allah. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara, pengharapan Bapak Ibu Saudara surga atau dunia? Pak, saya dunia aja Pak. Di dunia enak Pak. Saya katakan kalau konsep Bapak Ibu Saudara berpikir demikian, Bapak Ibu Saudara tidak berubah, itu sangat berbahaya. Saya percaya kalau konsep kita berpikir demikian, di dunia kita tidak dapat kebahagiaan, di surga kita juga tidak dapat. Saya tidak dalam rangka menakut-nakuti Bapak Ibu Saudara. Kalau pikiran kita hanya tertuju kepada sesuatu yang fana, itu sangat berbahaya. Di dalam surat Ibrani pasal ke-12 ayat 16 dan 17 berkata demikian. Janganlah ada orang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Kenapa hak kesulungan Esau hilang? Karena Esau hanya pikirkan yang enak, yang nyaman, yang hari ini yang bisa dia dapatkan. Saya ingin mengajak kita semua berpikir yang benar. Merubah fokus kita. Amin. Merubah cara berpikir kita. Merubah fokus kita. Ya. Fokus yang benar adalah memikirkan perkara sorga. Soal hal-hal di dunia kita hanyalah lakukan apa yang terbaik. Ada bagian Tuhan yang menyediakan berkat bagi kita selama kita diam di dunia ini. Yang sudah saya katakan amin.
Siapa yang mau fokus dengan perkara surga? Amin. Bapak Ibu Saudara mau fokus dengan perkara surga? Hari ini kita sama-sama belajar. Seperti apa sih orang yang fokus dengan perkara di surga? Saya akan sampaikan dengan cepat saja ya. Pertama ya, seperti apa sih orang yang fokus dengan perkara surga? Ibrani pasal yang ke-12 ayat 14a. Bapak Ibu Saudara perhatikan. Ibrani pasal ke-12 ayat 14a. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Yang pertama, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Kadang kita memang tidak menaruh benci kepada seseorang. Tetapi kadang kita tidak bisa hidup berdampingan dengan banyak orang. Apa yang terjadi? Selalu terjadi yang namanya konflik. Orang merasa tidak nyaman dekat-dekat dengan kita. Kita mau hidup hanya untuk menang-menang sendiri. Hidup yang demikian itu tidak membawa kesaksian. Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Korintus. Di dalam 2 Korintus 3 ayat 2 berkata demikian. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami. Yang dikenal dan dapat dibaca oleh semua orang. Ya. Kalau kita Bapak Ibu Saudaraku ya, tidak membawa kesaksian hidup yang baik Bapak Ibu Saudaraku ya. Orang akan berkata, oh orang Kristen kok macam demikian. Rasul Paulus berkata, kita ini adalah surat Kristus yang terbuka. Semua orang lain bisa baca akan kehidupan kita. Kalau itu ada pada kita, saya percaya. Kita pasti bisa hidup damai dengan semua orang. Amin. Amin Bapak Ibu. Pertama, orang yang fokus dengan perkara surga selalu hidup damai dengan semua orang. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti apa sih orang ya, ciri orang yang fokus dengan perkara surga. Tadi yang pertama adalah selalu hidup damai dengan semua orang. Yang kedua, kita kembali ke surat Ibrani pasal 12 ayat 14. Berusaha hidup damai dengan semua orang dan kejarlah apa? Kejarlah kekudusan. Garis bawah kejarlah kekudusan. Kalau saya berbicara tentang kekudusan, bukan hanya berbicara tentang perzinahan, tetapi berbicara tentang seluruh kehidupan kita harus di dalam kebenaran. Katakan pada diri masing-masing bahwa seluruh kehidupan kita harus ada di dalam kebenaran. Amin. Karena hanya di dalam kebenaran itulah yang memerdekakan hidup kita. Supaya kita tidak diintervensi oleh iblis. Orang yang fokus pada perkara surga, standar kehidupannya bukan dengan ukuran dunia. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara, orang yang fokus dengan perkara surga, standar kehidupannya itu tidak ukuran dunia. Banyak contoh-contoh ukuran dunia. Dari segi etnis, ya. Orang percaya hari-hari tertentu itu hari baik. Betul? Itu ukuran dunia. Kita sebagai anak Tuhan setiap hari baik. Amin. Filosofi dunia katakan hidup ini seperti roda yang berputar. Bapak Ibu Saudara mau dapat putaran di bawah? Orang yang fokus pada perkara surga menjalani kehidupan bukan pakai ukuran dunia, tetapi harus sesuai dengan firman Tuhan. Katakan sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Itu yang kedua, ya. Ukuran hidupnya harus sesuai dengan firman Tuhan. Yang ketiga, ya. Seperti apa sih ciri orang yang fokus dengan perkara surga? Kita lihat di ayat yang ke-15 yang terakhir. Ibrani 12 ayat yang 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Fokus dalam perkara surga adalah hidup di dalam pengampunan. Apa Bapak Ibu? Fokus dalam perkara surga adalah hidup di dalam pengampunan. Apa artinya hidup di dalam pengampunan? Orang berbuat salah apapun
siapapun ya, siapapun dia, kita harus bisa mengampuni. Amin. Orang berbuat salah apapun ya, siapapun dia harus bisa kita ampuni. Di dalam Matius pasal 6 ayat 14 dan 15 berkata demikian. Matius 6 ayat 14 dan 15 berkata, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ada seorang ya, ibu konseling dengan saya. Sejak kecil dia dikecewakan oleh orang tuanya. Orang tuanya tidak bertanggung jawab sehingga dia harus menjadi pembantu rumah tangga, tidak disekolahkan. Ketika dia besar ya, ketika dia dapatkan suami yang baik ya, dia tidak merasa berat untuk membiayai orang tuanya. Karena apa? Dia ada pendam sakit hati. Kalau dia berjalan dengan orang tuanya, mamanya, dia tidak bisa menggandeng tangan orang tuanya itu. Ya. Itu orang yang masih pendam sakit hati. Tuhan sudah memberikan teladan yang baik dalam hidup kita. Ya. Saya tahu kadang pengampunan itu bukan perkara yang gampang. Ada memori tertentu Bapak bisa dalam pikiran kita sehingga membuat kita sulit untuk mengampuni. Ada seorang berkata kepada saya, Pak, saya nggak bisa ampuni. Itu ibarat itu gelas kalau sudah pecah, walaupun disambung dilem kembali, walaupun bisa dipakai gelas itu, masih ada bekas yang kelihatan. Dalam keadaan normal seperti tidak ada masalah. Tetapi ketika ada pressure, ada tekanan, ya, akan muncul kembali karena pengampunannya tidak tuntas. Tuhan memberikan teladan yang terbaik bagi kita. Ketika Yesus dalam kesakitan di sepanjang jalan menuju ke Golgota, ia disiksa, dicambuk, diludahi. Akhirnya tangan dan kakinya dipaku dan dalam dirinya harus disalib di atas kayu salib. Di antara kedua penjahat. Apa yang Yesus katakan? Iya Bapak, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Orang yang fokus dengan perkara sorga, dia bisa mengampuni orang bersalah kepada dia. Amin. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Saya tidak perpanjang firman Tuhan. Saya rindu Bapak Ibu Saudara. Hidup kita bukan hanya tertuju kepada perkara-perkara yang fana saja. Karena apa Bapak Ibu Saudaraku? Kita lakukan apa yang terbaik, kita fokus dalam perkara surga. Saya percaya apa menjadi kebutuhan kita dalam dunia ini. Seperti di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 33 katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan Tuhan tambahkan dalam kehidupan kita. Saya tidak perpanjang firman Tuhan, kira firman Tuhan yang singkat ini mau jadi berkat buat Bapak Saudara. Kita siapkan hati kita berdoa. Bapak yang baik, kami ucap syukur, terima kasih kami boleh ditaburin oleh kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman Tuhan akan menuntun setiap langkah hidup kami, dan hidup kami tidak pernah turun, hidup kami naik. Hidup kami tidak menjadi ekor tetapi menjadi kepala. Karena kami tahu landasan hidup kami adalah firman Tuhan yang menuntun setiap langkah hidup kami, dan hidup kami tahu Tuhan hanya fokus kepada perkara surga. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu pada pagi ini, biarlah hidup kami senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Saudaraku yang kekasih, ibadah kita pada pagi ini sudah selesai. Biarlah kita mengangkat kedua tangan kita, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dalam nama Yesus yang percaya katakan amin.